Hadir. Dandi. Hadir. Dede Rohayati. Hadir, Bu. Dimas Alatia. Hadir. Elpa Rahmadani. Hadir. Fitria Rahayu. Hafid Gustiana. Hadir. Irsalina Silmi. Hadir. Muhammad Azmi. Semuanya sekarang hadir. Semoga kalian berangkat dari rumah mendapatkan ilmu ya. Nah sekarang baiklah, semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sudah siap. Sekarang kita diawali dengan basmalah ya. Nah lihat, sekarang kita akan membahas tentang bab 3, perilaku terpuji adalah kepribadianku. Subtema yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah berbakti kepada orang tua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sekarang kita afirmasi pagi dulu ya. Siap semuanya, siap? Siap. Semangat pagi anak-anak soleh-soleha. Kita luar biasa. Nah, anak-anak, sebagai pelajar kita harus memiliki semangat yang tinggi. Karena dengan semangat, hal sulit akan menjadi mudah. Yakinlah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Dalam kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan pelajaran PRI bab 3 tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Subtema yang akan Ibu sampaikan adalah berbakti kepada orang tua. Nah, dalam tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kita mampu menjelaskan pengertian berbakti kepada orang tua dan guru. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran selanjutnya, apakah ada yang masih ingat tentang pelajaran sebelumnya? Tentang apa kita belajar? Tentang Asmaul Husna. Coba ada yang masih ingat apakah arti Asmaul Husna itu? Apa? Nama-nama Allah baik. Nah, bagus. Ada berapa huruf Asmaul Husna? 99. Ada 99. Yang kita pelajari itu adalah salah satunya apa? Sifat Allah apa? Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya apa? Allah. Nah, memberi apa Allah teh? Kita jadi berupa apa? Berupa usia Uang. panjang, Umur. terus sehat, apa lagi? Apa? Memberikan kita keleluasaan untuk beribadah. Itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu tidak harus berisikan apa? Dengan uang. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bergerak, kita bisa bernapas, itu adalah rezeki ya. Nah, itu adalah pemberian Allah ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran selanjutnya, akan memutar video dulu, nanti kalian diamati ya. Coba disimak dulu.
Nah, tadi kita sudah menyimak video ya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari video ini? Nah, tadi kita sudah menyimak tentang video. Apa yang bisa kalian simpulkan dari video ini? Jangan durhaka kepada orang tua. Kenapa? Jangan durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena ada apanya? Azabnya. Karena kalau kita durhaka kepada orang tua nanti akan kena azabnya katanya. Apa azabnya itu? Disiksa, dipukulin. Nah, itu adalah azabnya. Dipukul sama siapa? Sama malaikat. Apakah kita ingin menjadi anak seperti itu? Nah, itu adalah gambaran anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, sebelum ibu melanjutkan sampai situ, adakah yang merasa takut tidak melihat tayangan video tersebut? Takut ya, kita takut menjadi anak yang durhaka. Nah, lihat selanjutnya adalah kita membahas tentang pelajaran bab 3. Mohon disimak ya. Ayah dan ibu adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupanku. Aku sangat mencintai keduanya. Ibu, surga ada di telapak kakimu. Aku berjanji akan berbakti kepada keduanya. Coba ceritakan apa yang kalian dapatkan dari cerita tentang dosa anak durhaka. Minta dijelaskan oleh satu orang perwakilan dari sebelah sini sampai sama sebelah kelompok Azka. Tadi yang sudah dijelaskan sama ibu, coba dijelaskan kembali. Apa yang didapatkan dari video tersebut? Kita tidak boleh. Coba ceritakan apa yang telah kalian dapatkan dari cerita tentang dosa durhaka. Kita tidak boleh dari anak yang durhaka. Nah, dalam cuplikan video tersebut kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka. 1. Lanjut ya. Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya adalah kewajiban kita. Nah, jadi berbakti kepada orang tua teh kewajiban siapa? Kewajiban kita sebagai anak ya. Lanjut. 2. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Yang A apa? Berkata lemah lembut kepada orang tua. B. Taat kepada perintah ayah dan ibu. Selalu mendoakan orang tua, menjaga nama baiknya, mencium tangan untuk meminta ridhonya, menundukkan sebagian badan jika melaluinya, mendengarkan nasihat keduanya, selalu memiliki waktu untuk membantu. Coba di sini. Apa yang dimaksud dengan menjaga nama baiknya? Yang bagian C, yang bagian D ada menjaga nama baiknya. Seperti apa kita menjaga nama baiknya? Tidak boleh menghina orang lain. Nah, kalau kita saling mengejek dengan orang lain, maka kita akan memalukan orang tua kita sendiri. Berarti kita harus apa? Harus bisa saling menghormati. Menjaga nama baik orang tua itu adalah kita selalu berusaha menjadi anak yang berbudi pekerti, ya, mempunyai sifat yang sopan, yang santun, sehingga orang tua kita tidak merasa malu dengan perlakuan kita terhadap orang lain. Ya, itu adalah salah satu menjaga nama baik orang tua kita. Nah, yang selanjutnya cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Yang A, senantiasa mengingat kebaikan orang tua, meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua, selalu mendahulukan perintah orang tua, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat.
mulai dari kita sudah besar sampai segede ini kan kita pakai biaya ya, biaya sekolah itu kebaikan. Kita sampai di sekolah ini pun itu adalah kebaikan orang tua. Ya. Nah, di sini kita diberikan pendidikan terbaik orang tuanya, berarti kita sedang mendapatkan kebaikan orang tua. Maka jangan disia-siakan ya. Nah, selanjutnya hikmah berbakti kepada orang tua. Apa? Bertambah kebaikan dan keberkahan. Yang B, memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Yang C, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. D, mendapat nikmat surga. E, mendapatkan nikmat kebahagiaan hidup karena mampu menentangkan orang tua. Nah, apabila kita menjadi anak yang soleh, maka kita akan mendapatkan hikmahnya. Apa hikmahnya tadi? Kita akan ditambahkan kebaikan dan keberkahan oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Yang keduanya memperoleh kemuliaan. Anak yang berbakti kepada orang tua itu selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa lagi? Mendapatkan hikmah kebahagiaan hidup. Kita itu selalu diberikan kebahagiaan hidup oleh Allah. Kenapa? Tidak terlihat susah. Kenapa? Karena kita sudah memuliakan orang tua. Ya. Adapun akibat tidak berbakti kepada orang tua, apa akibatnya? Mendapatkan dosa. Nah, tadi seperti yang cuplikan di video. Apa? Mendapatkan siksa. Nah, di sini Anda mendapat dosa besar. Dosa besar ya. Yang B, membatalkan amal baik. Jika kita rajin sholat, kita rajin apa lagi? Rajin mengaji. Nah, selanjutnya akibat tidak berbakti kepada orang tua. Yang A, mendapat dosa besar. Siapapun yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka akan mendapatkan dosa besar. Yang B, membatalkan amal baik. Tadi di video sudah dijelaskan bahwa anak tersebut kan sedang mengaji ya, sedang mengaji, terus dia apa? Disuruh oleh orang tuanya. Kemudian dia membantah perintah orang tuanya. Nah, itu perbuatan mulia, sedang mengaji tadi tidak dituliskan amal baik karena anak tersebut sudah mensayati orang tuanya. Berarti apapun yang kita perbuat, apabila kita durhaka kepada orang tua, maka seluruh amalnya akan bernilai nol ya, tidak ada nilainya. Nah, yang C, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang durhaka kepada orang tuanya, maka akan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang D, dekat dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Coba sampai sini. Ada yang mau ditanyakan tentang tentang berbakti kepada orang tua? Sudah cukup dipahami? Nah, kalau sudah, Ibu akan memberikan soal ya LKPD ini. Silakan kalian isi. Silakan membuat kelompok 3 kelompok, 1 kelompok boleh berisi 5 orang atau 6 orang. Nanti satu kelompoknya masing-masing mempunyai nama-nama khas buah-buahan. Supaya apa? Supaya kalian belajar merasa bahagia ya, tidak ngantuk karena mempunyai buah-buahan yang akan diminatinya. Coba di sini silakan kerjakan, bikin kelompoknya. Silakan kerjakan yang berbakti kepada guru. Ibu Kak. Ibu buatnya. Ya, kerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan kalian bagi kelompok, kemudian diisi untuk kelompok 1. Silakan amati gambar.
Mana juga gambar yang menunjukkan tentang berbakti kepada guru. Dan mana gambar yang menunjukkan berbakti kepada orang lain. Silahkan kerjakan sesuai instruksi. Yang kelompok 1 tadi sudah diberi tugas untuk mengerjakan berbakti kepada guru. Yang kelompok 2 berbakti kepada orang lain. Yang ini yang kelompok 3 berbakti kepada orang tua. Nah, silakan kalian amati gambar tersebut, kemudian tuangkan isinya ke dalam buku masing-masing. Waktunya 5 menit ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman yang lain.
hafalkan doa untuk orang tua semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, untuk tugas selanjutnya untuk minggu depan, silakan kalian hafalkan doa untuk kedua orang tua. Silakan hafalkan. Nanti minggu depan